kan konglomerasi. Maksudnya konglomerasi itu dia dikuasai oleh konglomerat. Konglomerat Indonesia ini Bapak Ibu, kalau duitnya sudah banyak, bukan usahanya yang dikembangkan, tapi dia bikin partai. Itu yang terjadi, itu yang menjadi permasalahan. Apakah itu salah? Tidak. Karena kan kita negara demokrasi, siapapun bisa bikin partai, siapapun bisa bikin media. Jadi dua hal ini yang tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan administrasi. Nah, permasalahannya adalah ketika etis moralnya itu tidak dijaga. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada stasiun televisi yang dimiliki tokoh politik, akhirnya dia menggunakan frekuensi publik untuk mensosialisasikan kelompoknya, mensosialisasikan partainya. Nah, apakah ini salah? Tentu ada lembaga lagi yang nanti akan menguji salah atau tidaknya. Kalau di media mainstream berbasis pers itu, misalnya koran, media online, terjadi kesalahan, itu di pengadilannya itu Dewan Pers. Dewan Pers nanti yang akan menentukan salah atau tidaknya. Tapi kalau lembaga publik, lembaga penyiaran publik, misalnya TV nasional kan frekuensi kita itu kan terbatas. Misalnya di Kaltim itu hanya ada 10 saluran. Itu kan punya negara. Di nasional hanya ada 20 saluran. Itu kan punya negara. Makanya selain diatur oleh Dewan Pers, lembaga-lembaga televisi dan swasta itu juga dia diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Di daerah ada juga yang namanya Komisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah. Dia yang menjadi wasit, dia yang menjadi juri untuk melihat apakah informasi-informasi yang ditayangkan oleh televisi nasional ini sudah sesuai dengan asas-asas atau aturan-aturan yang berlaku. Ketika tidak berlaku, mereka yang akan melakukan pengujian untuk memastikan ada pelanggaran atau tidak. Tetapi Bapak Ibu, permasalahannya konstruksi hukum di negara kita ini kan perlu ada pembuktian, perlu ada perbandingan, sehingga akhirnya tidak semua laporan-laporan yang masuk itu kemudian diproses sesuai dengan prosedur hukum. Ambil contoh misalnya banyaknya pelanggaran yang terjadi, kan tidak bisa juga semua langsung dieksekusi oleh Bawaslu. Begitu juga yang terjadi di bidang pers atau di bidang penyiaran. Akhirnya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di industri penyiaran itu kemudian hanya menjadi laporan saja, karena tidak bisa diproses juga sebagai pelanggaran. Nah, pentingnya bagi kita masyarakat di sini, ketika tingkat literasi kita itu sudah baik, kita bukan hanya menjadi penikmat, tapi kita juga bisa memberikan penilaian. Cara kita memberikan penilaian terhadap televisi swasta, terhadap penyiaran-penyiaran publik, terhadap media-media berbasis pers adalah tinggalkan dia kalau dia tidak netral. Karena Bapak Ibu, pers ini bisnis.